dipersembahkan oleh Migrasi televisi analog menuju digital adalah wujud transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Migrasi ke TV digital juga merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapat tontonan yang mudah, murah, serta nyaman. Nah, melalui siaran televisi digital, masyarakat akan mendapat tontonan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Dan untuk mengetahui lebih detail seputar TV digital, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Muhammad Reza. Saya langsung sapa dua narasumber saya pada malam hari ini. Pak Usman, Mas Reza, bagaimana kabar? Kabar baik, Mas Dodi. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Mas Dodi. Ya, yang penting sehat dulu lah Pak ya sekarang. Oke, ini kita bahas soal TV digital. Memang kan yang namanya masuk ke era TV digital itu suatu keniscayaan dan Indonesia akan segera memasuki itu. Nah, ini Kominfo memperkenalkan yang ada slogan atau terminologi Merdeka Digital ya. Mungkin ini bisa dijelaskan dulu. Merdeka Digital ini apa maksudnya, Pak Usman? Ya, yang dimaksudkan dengan Merdeka Digital adalah tidak jauh-jauh dari yang Anda sebutkan tadi, transformasi digital. Jadi kita memasuki era digital dengan kita tidak lagi terbatas ya, terkungkung dalam dunia digital, artinya kita belum digital dan sekarang kita sudah bebas ya, sudah merdeka digital, menuju ke sana paling tidak dengan melakukan transformasi digital. Oke, dan yang perlu masyarakat ketahui juga, apakah kemudian untuk memperoleh atau mengakses siaran TV digital ini harus bayar atau dengan gratis saja mereka sudah bisa menikmati tayangan TV digital? Iya, televisi digital ini sebetulnya sama seperti televisi analog sekarang dengan televisi terestrial, jadi bukan televisi berbayar, ya. Tetapi ini adalah televisi yang dari sisi teknologi saja, termasuk misalnya nanti untuk masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh set-top box semacam decoder itu tidak perlu membeli, tetapi akan disediakan oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyiaran swasta atau LPS serta lembaga penyiaran publik atau TVRI. Jadi ini tetap yang kita sebut semacam free to air television lah begitu, cuma ini berbentuk digital begitu. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza, Anda melihat urgensinya memang sekarang Indonesia waktunya untuk segera beralih dari analog ke digital? Iya, Mas Dodi, bahwa sementara ini Indonesia kan sebenarnya menjadi salah satu negara yang tertinggal. Sebenarnya kan dalam urusan penyiaran TV digital, sebenarnya kan pernah pada tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah pernah coba, gitu ya. Negara ini pernah mencoba untuk menguji coba siaran digital. Jadi sudah pernah coba, tapi memang waktu itu ada masalah regulasi yang kemudian akhirnya terjadi kekosongan regulasi ketika 2011-2012. Dan jangan lupa juga di daerah kita ini demografi wilayahnya itu tidak seperti negara-negara yang lain, sehingga harus diakui banyak daerah kita yang dikenal dengan daerah 3T, gitu ya. Daerah 3T ini yang tentu saja masih terjadi blank spot. Nah, sebenarnya dengan transformasi digital ini harus jadi momentum begitu, harus jadi momentum agar daerah-daerah tersebut bisa diatasi, gitu, Mas Dodi. Oke, dan kalau kita tanya juga tadi memang disebutkan sudah mulai tertinggal. Negara-negara lain juga kan kita tahu Pak Usman ya, ini sudah menghentikan siaran analog atau analog switch off itu sudah beberapa tahun lalu. Di tahun 2015 misalnya ada 119 negara yang sudah analog switch off, kemudian tahun lalu juga beberapa negara tetangga kita begitu ya di Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya Indonesia kapan akan menghentikan siaran analog? Ya, kalau berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kita itu harus bermigrasi, sudah bermigrasi, artinya teknologi analog dalam dunia pertelevisian itu harus stop, ya, harus berhenti pada tanggal 2 November 2022. Artinya migrasi dari analog ke digital itu harus kira-kira rampung lah ya begitu 2 November 2022 dan akan kita mulai
pada April 2022. Jadi prosesnya itu berangsur-angsur dari April hingga November 2022. Dan sudah siap ya Pak Usman, karena kalau tadi pernyataan dari Mas Reza menyebut bahwa sebetulnya dulu pernah dicoba tapi kemudian ada masalah terkait dengan perundangannya dan kemudian juga beberapa daerah masih blind spot. Artinya kalau sekarang itu sudah benar-benar siap untuk bisa dilaksanakan beralih ke atau migrasi ke TV digital. Iya, jadi regulasinya sudah ada ya. Tadi payung besarnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga dari sisi teknologi, ketersediaan teknologi, Kominfo terus memperluas jaringan digital ataupun internet sampai ke daerah-daerah. Ya, kita berharap tahun-tahun mendatang akan semakin luas lagi. Ya, itu akan mengatasi kendala geografis di Indonesia. Dan kita menggunakan berbagai jenis teknologi digital yang tersedia, misalnya melalui satelit atau bahkan melalui kabel fiber optik bawah laut ya. Jadi kita menggunakan segala jenis teknologi demi tadi memeratakan digital atau untuk menghilangkan yang kita sebut digital divide atau digital gap begitu. Nah, masyarakat juga mungkin ingin tahu apa manfaat yang didapatkan begitu ya dengan beralih dari TV analog ke TV digital. Mungkin secara teknologi bisa dijelaskan? Ya baik, dari sisi teknologi ya sebetulnya yang paling gampang itu ya gambarnya itu jernih. Ya jernih gambarnya, kalau dibandingkan dengan TV analog itu gambarnya jernih tapi kadang-kadang itu berbintik-bintik ya begitu. Ada semutnya gitu ya Pak Usman ya? Ya ada semutnya kalau orang bilang begitu. Terus kemudian bisa juga ini bukan cuma lebih bagus tapi juga lebih berkualitas dan bisa interaktif begitu ya, bisa interaktif. Jadi ya pokoknya ini canggih lah ya, ini canggih ya dibandingkan dengan teknologi analog. Ya, ini bisa ada fitur-fitur lainnya begitu. Kalau di televisi misalnya, televisi analog yang kita miliki sekarang itu tidak ada fitur peringatan bencana. Nah, kalau nanti di TV digital ada fitur peringatan bencana. Jadi lebih luas lagi itu dari sisi masyarakat ya, dari sisi penyelenggara siaran ini juga manfaatnya sangat besar ya, sangat besar. Misalnya akan mewujudkan yang kita sebut keberagaman konten ya, karena satu frekuensi itu, satu zona itu bisa 6 frekuensi dan satu frekuensi itu bisa 12 saluran TV. Jadi kalau dikali-kalikan itu bisa ada 72 saluran televisi itu di satu kanal, satu zona begitu ya. Maaf, bukan satu kanal tapi satu zona. Jadi ini merupakan peluang bagi lembaga penyiaran untuk menganekaragamkan ya konten-kontennya, dan ini juga pasti peluang buat konten provider misalnya production house begitu. Jadi di samping teknologi kita juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Multiplier effect-nya itu ujung-ujungnya adalah ke ekonomi ya, karena teknologi digital atau TV digital ini akan menyediakan lebih banyak lapangan kerja ya. Misalnya dari sisi tadi content provider, PH-PH akan berdiri ya untuk mengisi kanal-kanal atau saluran TV. Kemudian juga produksi televisi digital itu akan semakin masif, begitu juga produksi set-top box ya, STB-nya itu akan semakin masif juga, dan ini tentu saja akan menyerap tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja tentu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, jadi selain dari sisi teknologi, kita juga mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Oke, jadi fitur-fiturnya tadi banyak sekali, canggih begitu ya, dan kemudian ternyata multiplier efeknya juga banyak begitu ya, bukan hanya untuk industri penyiaran tapi komunikasi juga, ekonomi digital juga maju dengan adanya TV digital. Kita akan lanjutkan pembahasan Bapak-Bapak di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Connect 360. Dipersembahkan oleh
Migrasi televisi analog menuju digital adalah wujud transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Migrasi ke TV digital juga merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapat tontonan yang mudah, murah, serta nyaman. Nah, melalui siaran televisi digital, masyarakat akan mendapat tontonan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Dan untuk mengetahui lebih detail seputar TV digital, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Muhammad Reza. Saya langsung sapa dua narasumber saya pada malam hari ini. Pak Usman, Mas Reza, bagaimana kabar? Kabar baik, Mas Dodi. Ya, sehat Alhamdulillah sehat, Mas Dodi. Ya, yang penting sehat dulu lah Pak ya sekarang. Oke, ini kita bahas soal TV digital. Memang kan yang namanya masuk ke era TV digital itu suatu keniscayaan dan Indonesia akan segera memasuki itu. Nah, ini Kominfo memperkenalkan yang ada slogan atau terminologi Merdeka Digital ya. Mungkin ini bisa dijelaskan dulu. Merdeka Digital ini apa maksudnya Pak Usman? Ya, yang dimaksudkan dengan Merdeka Digital adalah tidak jauh-jauh dari yang Anda sebutkan tadi, transformasi digital. Jadi kita memasuki era digital dengan kita tidak lagi terbatas ya, terkungkung dalam dunia digital, artinya kita belum digital dan sekarang kita sudah bebas ya, sudah merdeka digital, menuju ke sana paling tidak dengan melakukan transformasi digital. Oke, dan yang perlu masyarakat ketahui juga, apakah kemudian untuk memperoleh atau mengakses siaran TV digital ini harus bayar atau dengan gratis saja mereka sudah bisa menikmati tayangan TV digital? Iya, televisi digital ini sebetulnya sama seperti televisi analog sekarang dengan televisi terestrial, jadi bukan televisi berbayar, ya. Tetapi ini adalah televisi yang dari sisi teknologi saja, termasuk misalnya nanti untuk masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh set-top box semacam decoder itu tidak perlu membeli, tetapi akan disediakan oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyiaran swasta atau LPS serta lembaga penyiaran publik atau TVRI. Jadi ini tetap yang kita sebut semacam free to air television lah begitu, cuma ini berbentuk digital begitu. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza, Anda melihat urgensinya memang sekarang Indonesia waktunya untuk segera beralih dari analog ke digital? Iya, Mas Dodi, bahwa sementara ini Indonesia kan sebenarnya menjadi salah satu negara yang tertinggal. Sebenarnya kan dalam urusan penyiaran TV digital, sebenarnya kan pernah pada tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah pernah coba, gitu ya. Negara ini pernah mencoba untuk menguji coba siaran digital. Jadi sudah pernah coba, tapi memang waktu itu ada masalah regulasi yang kemudian akhirnya terjadi kekosongan regulasi ketika 2011-2012. Dan jangan lupa juga di daerah kita ini demografi wilayahnya itu tidak seperti negara-negara yang lain, sehingga harus diakui banyak daerah kita yang dikenal dengan daerah 3T, gitu ya. Daerah 3T ini yang tentu saja masih terjadi blank spot. Nah, sebenarnya dengan transformasi digital ini harus jadi momentum begitu, harus jadi momentum agar daerah-daerah tersebut bisa diatasi, gitu, Mas Dodi. Oke, dan kalau kita tanya juga tadi memang disebutkan sudah mulai tertinggal. Negara-negara lain juga kan kita tahu Pak Usman ya, ini sudah menghentikan siaran analog atau analog switch off itu sudah beberapa tahun lalu. Di tahun 2015 misalnya ada 119 negara yang sudah analog switch off. Kemudian tahun lalu juga beberapa negara tetangga kita begitu ya di Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya Indonesia kapan akan menghentikan siaran analog? Ya, kalau berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, kita itu harus bermigrasi, sudah bermigrasi, artinya teknologi analog dalam dunia pertelevisian itu harus stop, ya, harus berhenti pada tanggal 2 November 2022. Artinya migrasi dari analog ke digital itu harus kira-kira rampung lah ya, begitu 2 November 2022 dan akan kita mulai pada April 2022, jadi prosesnya itu berangsur-angsur dari April hingga November 2022.
Dan sudah siap ya Pak Usman, karena kalau tadi pernyataan dari Mas Reza menyebut bahwa sebetulnya dulu pernah dicoba tapi kemudian ada masalah terkait dengan perundangannya dan kemudian juga beberapa daerah masih blind spot. Artinya kalau sekarang itu sudah benar-benar siap untuk bisa dilaksanakan beralih ke atau migrasi ke TV digital. Iya, jadi regulasinya sudah ada ya. Tadi payung besarnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga dari sisi teknologi, ketersediaan teknologi, Kominfo terus memperluas jaringan digital ataupun internet sampai ke daerah-daerah. Ya, kita berharap tahun-tahun mendatang akan semakin luas lagi. Ya, itu akan mengatasi kendala geografis di Indonesia. Dan kita menggunakan berbagai jenis teknologi digital yang tersedia, misalnya melalui satelit atau bahkan melalui kabel fiber optik bawah laut ya. Jadi kita menggunakan segala jenis teknologi demi tadi memeratakan digital atau untuk menghilangkan yang kita sebut digital divide atau digital gap begitu. Nah, masyarakat juga mungkin ingin tahu apa manfaat yang didapatkan begitu ya dengan beralih dari TV analog ke TV digital. Mungkin secara teknologi bisa dijelaskan? Ya baik, dari sisi teknologi ya sebetulnya yang paling gampang itu ya gambarnya itu jernih. Ya, jernih gambarnya kalau dibandingkan dengan TV analog itu gambarnya jernih tapi kadang-kadang itu berbintik-bintik ya begitu. Ada semutnya gitu ya Pak Usman ya? Ya ada semutnya kalau orang bilang begitu. Terus kemudian bisa juga ini bukan cuma lebih bagus tapi juga lebih berkualitas dan bisa interaktif begitu ya, bisa interaktif. Jadi ya pokoknya ini canggih lah ya, ini canggih ya dibandingkan dengan teknologi analog. Ya ini bisa ada fitur-fitur lainnya begitu. Kalau di televisi misalnya televisi analog yang kita miliki sekarang itu tidak ada fitur peringatan bencana. Nah kalau nanti di TV digital ada fitur peringatan bencana. Jadi lebih luas lagi itu dari sisi masyarakat ya, dari sisi penyelenggara siaran ini juga manfaatnya sangat besar ya, sangat besar. Misalnya akan mewujudkan yang kita sebut keberagaman konten ya, karena satu frekuensi itu, satu zona itu bisa 6 frekuensi dan satu frekuensi itu bisa 12 saluran TV. Jadi kalau dikali-kalikan itu bisa ada 72 saluran televisi itu di satu kanal, satu zona begitu ya. Maaf, bukan satu kanal tapi satu zona. Jadi ini merupakan peluang bagi lembaga penyiaran untuk menganeka-ragamkan ya konten-kontennya, dan ini juga pasti peluang buat konten provider misalnya production house begitu. Jadi di samping teknologi kita juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Multiplier efeknya itu ujung-ujungnya adalah ke ekonomi ya, karena teknologi digital atau TV digital ini akan menyediakan lebih banyak lapangan kerja ya. Misalnya dari sisi tadi content provider, PH-PH akan berdiri ya untuk mengisi kanal-kanal atau saluran TV. Kemudian juga produksi televisi digital itu akan semakin masif, begitu juga produksi set-top box ya, STB, STB-nya itu akan semakin masif juga, dan ini tentu saja akan menyerap tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja tentu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, jadi selain dari sisi teknologi, kita juga mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Oke, jadi fitur-fiturnya tadi banyak sekali, canggih begitu ya, dan kemudian ternyata multiplier efeknya juga banyak begitu ya, bukan hanya untuk industri penyiaran tapi komunikasi juga, ekonomi digital juga maju dengan adanya TV digital. Kita akan lanjutkan pembahasan Bapak-Bapak di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Connect 360. Perbincangan kita, saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan sebetulnya memasuki era digital ini juga harus menjadi momentum buat televisi, media penyiaran untuk meningkatkan kualitas konten siaran atau isi siarannya begitu. Tapi apakah ini kemudian juga akan jadi tantangan tersendiri buat KPI karena semakin banyak konten yang harus, semakin banyak channel yang harus diawasi begitu? Ya, betul.
Betul Mas Dodi, bahwa yang disebut dengan pengawasan itu di kami itu ada 2 metode, gitu ya. Metode yang pertama adalah pemantauan secara langsung. Kemudian metode yang kedua adalah pengaduan. Pemantauan secara langsung otomatis itu saat ini kami kalau untuk siaran analog karena induk jaringan yang dipantau oleh KPI pusat begitu ada sekitar 18 atau 16 induk jaringan, maka kami memantau secara langsung. Jadi kami ada punya sekitar 150-an pemantau yang memantau secara langsung bergantian lembaga penyiaran gitu ya. Nah sekarang begitu dia bertambah, otomatis kita butuh bantuan. Tapi tetap pemantauannya akan dilakukan oleh manusia. Nah bantuan ini tentu melibatkan teknologi, harus melibatkan teknologi. Nah sekarang pasti beberapa hal sedang kami upayakan, termasuk sementara menjajaki untuk pemanfaatan artificial intelligence. Untuk bagaimana membantu kemudian pemantauan secara langsung tayangan-tayangan ataupun siaran-siaran. Kemudian yang kedua adalah pengaduan. Nah untuk bisa ada yang mengadukan otomatis Mas Dodi penting adanya upgrading ataupun literasi kepada masyarakat mana tayangan yang baik dan mana tayangan yang tidak baik. Kemudian mana yang bisa dilakukan oleh KPI atau fungsi KPI itu seperti apa dan yang mana bukan fungsi KPI. Contoh bahwa Komisi Penyiaran Indonesia itu mengawasi tayangan setelah dia tayang. Kalau dia belum tayang, itu ya belum bisa diawasi KPI dong. Ada yang namanya lembaga sensor film, itu bukan kewenangan KPI kalau pra. Tapi kalau setelah dia tayang, maka KPI kemudian melakukan pengawasan. Akan tetapi meski demikian, KPI bisa meneruskan keresahan masyarakat ataupun pengaduan-pengaduan masyarakat kepada lembaga penyiaran. Dengan begitu lembaga penyiaran akan aware dalam bentuk himbauan ataupun edaran untuk memperhatikan keluhan-keluhan tersebut. Sehingganya lembaga penyiaran itu akan lihat, oh ternyata yang seperti ini tidak bisa ditayangkan karena masyarakat kurang setuju atau masyarakat resah dengan tayangan-tayangan itu. Saya kira sekali lagi di saat penyiaran digital dilaksanakan, maka kami sudah menyampaikan ini ke beberapa pihak termasuk ini soal anggaran. Kalau artificial intelligence itu bukan hal yang murah Mas Dodi, itu sangat-sangat mahal dan kami sudah sampaikan dan dimungkinkan untuk kemudian pemerintah berkomitmen juga membantu, demikian juga DPR, karena ini kebutuhan untuk kemudian membantu pemantauan dan pengawasan kepada lembaga penyiaran. Saya sekarang langsung ke Pak Usman. Pak Usman, apakah masyarakat sebetulnya sudah well informed terkait dengan rencana untuk bisa migrasi ke TV digital? Sejauh mana sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya lewat Kemenkominfo? Iya, sudah masif. Kementerian Kominfo melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Yang sekarang kita lakukan sebetulnya dalam konteks itu. Kita melakukan banyak webinar, kemudian diskusi-diskusi, tetapi kita juga langsung turun ke lapangan ke masyarakat. Memberikan pemahaman tentang apa itu TV digital. Bahkan kita juga sekaligus untuk mengetahui pesawat televisi seperti apa yang dimiliki oleh masyarakat begitu. Jadi kita tahu bahwa masyarakat juga banyak yang ternyata katakanlah berat ya kalau harus beli set-top box seharga 150 sampai 250 ribu, katakanlah seperti itu. Nah karena itu pemerintah akan menyediakan, sekarang ini kita mencatat ada 6,8 juta ya rumah tangga yang harus kita berikan set-top box secara gratis ya supaya mereka bisa menikmati siaran televisi digital. Jadi menurut kami masyarakat itu sudah aware ya, sudah paham, sudah tahu bahwa kita akan melakukan migrasi, satu itu, kedua masyarakat juga sudah memahami bahwa siaran televisi digital itu lebih baik kualitasnya dibandingkan TV analog. Dan masyarakat juga sudah paham ya bagaimana misalnya kalau mereka ingin menikmati siaran digital tetapi tidak bisa membeli TV atau TV digital atau smart TV, itu harus memakai set-top box misalnya. Jadi tiga hal itu paling tidak masyarakat itu sudah tahu begitu. Dan tentu saja multiplier effect yang bisa didapatkan oleh masyarakat.
Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, mereka bisa mengakses berbagai tayangan TV digital itu dengan gratis. Bahkan tadi kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan set-top box, ini akan disediakan 6,8 juta rumah tangga begitu ya, diberikan set-top box supaya semuanya tinggal duduk manis, tinggal menikmati ragam tayangan di TV digital. Kita excited sekali untuk segera masuk ke era TV digital. Terima kasih Bapak-Bapak telah bersama kami di Dialog Connect 360 pada malam hari ini. Pak Usman, Mas Reza, sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu.